Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah musholah al-jihad, para pengurus dan seluruh asatidzah, para ustadz yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Sulamut Taufik. Pembahasan kita sudah sampai pada rukun Islam yang keempat atau rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Ada yang mengatakan yang ketiga, ada yang mengatakan yang keempat, tergantung di mana kita mengurutkannya, dengan sumber apa. Kalau dengan sumber Al-Quran atau hadis, maka puasa ini adalah rukun yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Tapi kalau pengelompokannya adalah pengelompokan ibadah yang keempat, kalau menurut sumber hukum yang ada di Al-Quran atau hadis. Tapi kalau kita mengelompokkan ibadah badan dulu semuanya, setelah itu baru ibadah harta, maka puasa yang ketiga, zakat yang keempat. Kewajiban berpuasa ini tentunya yang dimaksud adalah kewajiban berpuasa Ramadan. Ada puasa wajib selain Ramadan, puasa nadar namanya. Nah, ini lain soal. Ini kalau ada orang yang bernadar, ada orang yang memang punya hajat, kemudian menggantungkan hajat itu dengan pelaksanaan ibadah, maka itu puasa wajib juga. Tapi puasa nadar, yang dimaksud bukan itu. Puasa yang dimaksud puasa wajib selain puasa Ramadan bisa puasa nadar, bisa juga puasa qadha. Puasa qadha wajib itu hadirin. Kita yang kemarin pulang kampung misalnya, kebetulan nggak kuat banget pulang kampung jalan kaki dari Bintaro ya. Kemana? Ke Ciamis kan? Ya nggak kuat lah. Itu pulang kampung apalagi ngelakon itu. Lagi ngelakon. Itu capek. Kemudian buka puasa, maka diperbolehkan, tapi wajib qadha. Namanya puasa wajib juga, wajib qadha. Nah, pembahasan yang berikut ini yang dimaksud dengan rukun Islam adalah puasa Ramadan yang setiap tahun kita laksanakan di bulan Ramadan sampai 29 atau sampai 30 hari. Ada di halaman 53. Sama-sama kita baca dulu yang ada dalam terjemah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yajibu shaumu syahri ramadhana ala kulli muslimin mukallafin. Wajiblah berpuasa Ramadan, berpuasa bulan Ramadan atas setiap orang Islam yang mukallaf. Wala yasihu min haidin wa nufasaa, dan tidak wajib atas orang yang haid dan orang yang nifas. Wa yajibu alaihima al-qada'u, dan wajib atas keduanya, maksudnya orang haid dan nifas, al-qada'u, wajiblah membayar puasa atau mengqadhakan puasanya, menggantinya di lain waktu. Mutarajim menyebutnya menggantinya di lain waktu. Ini pembahasan yang awal dari bab puasa ini. Puasa Ramadan itu wajib atas setiap muslim yang pertama. Tentu yang non muslim jangan kita wajibkan, kita bangunkan misalnya dari pintu ke pintu, door to door, padahal non muslim jangan, karena memang dia bukan orang yang ahlul ibadah atau bukan orang yang memang terkena kewajiban syariat Islam. Non muslim tidak wajib. Di sini ada istilah mukallaf. Mukallaf itu artinya akil dan balik. Dia sudah dewasa 10 tahun atau 15 tahun. Kalau perempuan ya sudah haid dan dia berakal. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka tidak wajib puasa. Biarin aja yang di jalanan suka gak pakai baju gitu ya. Bulan Ramadan dia makan, biarin aja ya, orang emang gak wajib. Itu namanya orang gila, karena akalnya itu nggak genap, tidak punya kewajiban, tidak punya beban untuk berpuasa Ramadan. Muslim mukallaf
wajib berpuasa Ramadan atas muslim mukallaf, muslim yang memang ya, sudah akil balik. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan orang, kalau orang non muslim jelas tidak wajib, bagaimana dengan orang muslim yang murtad? Orang muslim yang murtad punya kewajiban membayar puasanya karena dia statusnya awalnya muslim. Beda lagi kalau memang asalnya dia non muslim. Asalnya dia non muslim, kemudian umur 30 misalnya masuk Islam, taruhlah dari balik udah mulai mukallaf, dari balik dia sudah mulai ada beban untuk pelaksanaan syariat mulai dari 15 tahun. Maka 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun sampai umur 30 dia nggak puasa, nggak perlu dibayar karena memang asalnya dia non muslim. Tapi kalau murtad lain, saudara. Kalau murtad wajib bayar. Ada orang misalnya bukan orang sini, jauh, orang sini mah soleh semua ya. Amin nggak Pak? Amin. Ada orang jauh di sini, bukan daerah sini, jauh sekali dari sini, dia umur 17 murtad. Nah, kemudian masuk Islam lagi umur 20. Maka puasa yang dia tinggalkan di umur dia saat umur 17 tahun, ya Ramadan tahun itu, umur 18 tahun Ramadan tahun itu juga, umur 19 sampai umur 20, maka itu wajib dibayar juga. Ya, biar dia rasa puasa itu. Ini untuk orang murtad wajib membayar puasanya. Karena orang murtad itu sejatinya dia adalah orang Islam yang mukallaf, orang yang memang terkena beban syariat. Nah, tapi dia ceroboh kemudian meninggalkan agama Islam. Kemudian tidak sah puasa bagi orang haid dan orang yang nifas. Puasa hukumnya tidak sah untuk orang yang dalam halangan, ini khusus untuk perempuan, yaitu perempuan yang haid, menstruasi, siklusnya bulanan, atau nifas. Nifas tidak bulanan tapi setiap melahirkan itu ada darah yang terus mengalir, namanya nifas. Perempuan yang dalam keadaan ini, dalam keadaan haid atau nifas, maka tidak wajib, la yajibu. Ya, la yajibu wa la yasihu, tidak wajib dan juga tidak sah. Anak kita misalnya puasa udah niat dari malam maghrib jam 6, kemudian jam 6 kurang 1 menit misalnya datang haid, maka batal puasanya, tidak sah, tidak sah puasanya. Bahkan kalau orang yang haid atau dia nifas kemudian dia tidak makan dan dia tidak minum, dia niatkan puasa, malah nggak boleh, berdosa. Tapi kalau dia nggak niatkan puasa, emang lagi nggak enak makan, dia nggak ada niat apa-apa, maka diperbolehkan. Tapi kalau dia benar-benar niat puasa, ini namanya menentang. Memang ada larangan-larangan demikian, hadirin. Dalam ibadah ada larangan-larangan. Ibadah kok dilarang? Itu ada. Ya seperti puasa, ada orang haid misalnya baca Quran, orang haid dilarang benar-benar. Sholat aja juga ada yang dilarang. Sholat ada yang dilarang juga. Ini untuk menunjukkan dalam larangan-larangan itu kita patuh atau tidak pada larangan Allah. Kita nurut nggak sama Allah. Kalau kita nggak nurut sama Allah, ya sama aja, namanya kita bukan hamba. Kalau hamba itu pasti nurut sama Allah. Begitu dilarang, ada keharaman berpuasa, maka nggak usah berpuasa dia. Orang yang haid dan orang yang nifas ini tidak sah puasanya dan juga tidak wajib berpuasa, batalin, harus buka pada siang hari itu juga. Kemudian puasa ini jika untuk orang haid, untuk orang yang nifas, dia meninggalkan puasanya, maka dia wajib menggantinya di lain waktu, maksudnya di luar Ramadan. Selesai Ramadan, bulan Syawal, barengin aja sama bulan puasa ini, puasa Syawal 6 hari, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai tanggal 6, itu 6 hari, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 7 itu puasa Syawal sunnah, barengin aja dengan itu. Untuk apa? Niatnya qadha, niatnya bayar puasa Ramadan, maka jadi kita bayar semuanya. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhana qadhaan lillahi ta'ala, atau aku niat besok puasa untuk membayar kewajiban puasa Ramadan tahun ini qadha karena Allah Ta'ala. Itu udah jadi niat, udah besoknya puasa.
orang-orang pada makan nastar, ya makan ketupat, dia nggak puasa. Ngapain? Puasa sunnah. Tapi dapat pahala sunnah, tapi dapat juga pahala wajib. Wajibnya dapat, sunnahnya juga dapat. Ini kewajiban membayar puasa untuk orang haid dan untuk orang nifas, perempuan yang nifas. Bagaimana orang tadi selain murtad ya? Bagaimana orang kafir? Orang kafir itu tidak wajib mengqadha atau membayarkannya. Wa yajuzu al-fitru li musafirin safara qasrin. Dan boleh untuk orang yang musafir dengan perjalanan yang boleh mengqasar salat, boleh al-fitru, fitru di sini artinya berbuka, boleh berbuka untuk orang yang dalam perjalanannya yang boleh mengqasar salat. Wa illam yasyqa alaihi as-saumu, meskipun tidak keberatan berpuasa. Wa limaridin, dan juga boleh untuk orang yang sakit. Wa hamilin wa murdiatin, boleh juga berpuasa untuk orang hamil, orang yang menyusui. Yasyqa alaihim masyaqqatun, yang merasa keberatan berpuasa sekiranya dia tidak mampu. La tahtamil fitro, sekiranya dia tidak mampu menahan keberatan, maka dia diperbolehkan berbuka puasa. Wa yajibu alaihim al-qada'u, dan wajib atasnya mengqadha puasa. Orang musafir sekarang, diantara orang yang wajib puasa itu, yang wajib puasa, diantaranya adalah muslim tadi, mukallaf, kemudian orang yang bersih dari haid atau nifas, muslim mukallaf bersih dari haid dan nifas, kemudian juga orang yang mukim atau tidak dalam perjalanan. Bagaimana musafir, orang yang sedang melaksanakan perjalanan, maka dia boleh tidak puasa. Bedanya mungkin kalau orang nifas atau haid, kemudian juga tadi ada orang nifas, orang haid, ini dia buka puasanya begitu aja batal, udah batal aja, emang nggak perlu niat apa-apa. Tapi kalau musafir kemudian orang yang sakit, ini dia buka puasa, batalin puasanya, dalam hatinya harus ada rentek itu semacam niat, saya ambil rukhsah. Rukhsah adalah keinginan, saya ambil keringanan dalam agama, maka saya buka puasa. Boleh, baiknya seperti itu, nggak wajib, tapi baiknya memang diniatkan supaya bukanya kita itu juga jadi ibadah. Beda sama orang haid sama nifas, ya buka begitu aja. Tapi kalau orang sakit, orang yang musafir dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa, batalkan puasanya. Nah, dianjurkan niat dalam hati, saya ambil rukhsah atau ambil keringanan agama. Dengan cara begitu maka dapat pahala juga, karena ngambil rukhsah itu berarti juga melaksanakan ibadah juga, melaksanakan apa-apa yang sudah ditentukan. Jelaskan ayatnya dalam Al-Quran itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau yang sakit, kalau yang ada dalam safar atau perjalanan, safari atau safari ya, safari kan, safari perjalanan artinya melaksanakan safari perjalanan, maka dia boleh berbuka dan membayarnya di waktu-waktu lain. Membayar di waktu lain ini di luar puasa, di luar Ramadan, ini wajib hukumnya untuk orang yang haid, orang yang musafir, dan orang yang sakit. Nah, kemudian di sini ada catatan dari musannif, ada pengarangan li musafirin safaro qasrin, untuk orang yang bepergian dengan perjalanan yang membolehkan qasar. Safaro qasrin, perjalanan qasar. Jamaah rahimakumullah, ada perjalanan yang membolehkan kita qasar, ada yang enggak. Kalau perjalanan ya timbang dari Bintaro ke Blok M doang mah nggak bisa qasar, ya nggak bisa qasar. Dari sini misalnya, taruh dari sini ke Bogor misalnya, belum boleh qasar karena belum 2 marhalah, belum 85 km. 2 marhalah 85 km atau 90 dah amannya. Ada yang mengatakan 90. Kalau sudah 90 km maka boleh qasar kita.
Qashar apa itu? Ringkas sholat. Yang 4 jadi 2, yang 2 tetap 2, yang 3 tetap 3, tapi yang 4 zuhur, asar, kemudian isya, ini boleh kita qashar. Udah dalam perjalanan kita, perjalanannya jauh, perjalanannya membolehkan qashar, misalnya ke Cirebon, lebih 200 kilo itu Cirebon. Ada sampai di tempat sana, di rest area kita udah sholat maghrib misalnya. Nah sampai di sana, di tempat tujuan kita di Cirebon, maka boleh sholat isya, sholatnya 2 rakaat doang boleh. Itu namanya qashar, meringkas sholat. Perjalanan qashar ini diperbolehkan kalau perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Tapi kalau perjalanannya perjalanan maksiat, maka tidak boleh qashar. Begitu juga perjalanan qashar ini harus perjalanan yang ada tujuannya. Kalau yang tidak ada tujuannya, maka tidak boleh. Mau kemana bang? Nggak tahu dah, pokoknya kaki gua aja dah. Gua ngikutin kaki gua ngelangkah aja, namanya lagi galau. Tahu-tahu sampai di Cirebon, tetap nggak boleh qashar. Orang nggak ada tujuannya dia. Perjalanan yang maksiat, kemudian ada perjalanan yang tujuan maksiat, kemudian perjalanan yang tanpa arah tujuan, meskipun sudah mencapai 2 marhalah, tidak boleh qashar sholat. Perjalanan yang tidak boleh qashar sholat, tidak boleh juga buka puasa meskipun jauh. Orang jalan dari sini emang tujuannya mau ke sana, Pak, jauh pokoknya, doli ya. Masih ada Maulid tapi doli udah nggak ada kan sekarang, kan jauh tuh, jauh itu ratusan kilometer. Tujuannya emang pengen sono, tujuannya pengen maksiat, maka nggak boleh qashar meskipun itu lebih dari 300 km, nggak boleh qashar. Begitu juga nggak boleh buka puasa karena perjalanannya perjalanan maksiat. Syarat-syarat yang ada dalam sholat qashar sebagai rukhsah atau keringanan ini juga harus dipenuhi pada perjalanan puasa. Ketika kita berpuasa ingin ambil rukhsah, nggak puasa berat kayaknya, maka harus dipenuhi sesuai dengan syarat-syarat sholat qashar. Bukan jalan maksiat, kemudian jalan yang memang ada tujuannya. Nah satu lagi ya hadirin, sebagian ulama diantaranya Imam Ar-Romli, diantaranya Imam Ar-Romli ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar juga mensyaratkan perjalanan jauh yang boleh berbuka puasa selain perjalanan qashar itu harus perjalanan yang dilakukan sebelum subuh. Kalau sesudah subuh maka tidak boleh buka. Tidak boleh buka. Ini menurut Imam Ar-Romli. Walaupun ada sebagian ulama di antara Imam Al-Mazani yang memperbolehkan meskipun perjalanan itu setelah subuh, maka ketika dia berjalan dalam melakukan perjalanan sudah perjalanan jauh 2 marhalah, nggak kuat, boleh tetap buka, boleh tetap buka. Ini dikiaskan dengan orang sakit, hadirin. Orang sakit tapi niatnya malamnya harus niat, malamnya tetap harus niat. Nggak boleh nggak niat. Kita memang pulang kampungnya besok, ini malam Ramadan sekarang. Pulang kampungnya besok, habis ya kira-kira habis subuh jam-jam 7:30 dah, siap-siap semua, 7:30 berangkat. Malamnya harus niat puasa dulu, nawaitu samaghodi. Nah ketika di tengah perjalanan ternyata nggak kuat, boleh tuh buka, nggak apa-apa. Ini yang membolehkan ada. Nah yang lebih ketat lagi tadi kata Imam Ar-Romli ini, boleh kalau perjalanannya sebelum fajar atau sebelum subuh. Berangkat dari sini, habis sahur kan belum subuh ya. Habis sahur juga, sahurnya harus maksudnya begini. Subuh itu, ketika masuk subuh, kita sudah ada di dalam jarak perjalanan yang memang memperbolehkan qashar. Artinya udah jauh. Subuhnya itu udah mencapai 85 km. Kalau kita sudah mencapai tempat 85 km, subuhnya di situ rest area baru boleh. Tapi kalau emang subuhnya masih di daerah Bintara sini, maka nggak boleh membatalkan puasa.
Ini syarat yang lebih ketat. Nah, saya tahu orang sini mengambil yang gampang ya. Iya, gampang aja, nggak apa-apa, orang ada kaulnya. Tapi malamnya jangan lupa Pak, niat. Malamnya tetap harus niat nawaitu soma godi. Nanti di tengah hari kemudian berat kayaknya boleh dibatalkan. Ini dikiaskan dengan hukumnya orang sakit. Orang sakit malamnya tetap niat, tapi siang-siang ternyata nggak kuat juga, makin payah badannya, maka dia boleh membatalkan puasa. Dua-duanya ini baik musafir maupun orang yang baik musafir maupun orang yang sakit tadi sebagai kiasnya, ini wajib mengkodoknya ketika sudah di luar Ramadan. Udah sehat lagi, yang sakit wajib kodok. Udah kembali ke tempat mukimnya, nggak dalam perjalanan lagi, maka dia wajib mengkodoknya. Begitu juga murdiah dan hamil. Ada hamil dan ada murdiah. Ini khusus nih, orang perempuan semua nih. Ini orang segini banyaknya nggak ada yang pernah hamil ya. Nyusuin juga kagak. Nah, ini yang hamil dan murdiah ini perempuan-perempuan yang mengandung, yang sedang mengandung, hamil dan juga sedang menyusui. Ini juga diperbolehkan berbuka puasa. Diperbolehkan berbuka puasa. Niat, jangan lupa niat ambil rukhsah. Beda sama haid sama nifas. Haid sama nifas nggak perlu niat ambil rukhsah, yang batal seketika itu juga. Tapi orang yang hamil dan orang yang menyusui, dia boleh tidak puasa, tapi hatinya dianjurkan saya ambil keringanan ini. Ada sedikit catatan hadirin. Syekh Nawawi Banten yang juga mensyarahkan kitab Sulamut Taufik ini, dalam syarah Kasifatus Saja, syarahnya Sabina, ini membedakan perempuan hamil dan atau menyusui, dia berbuka puasa boleh. Berbuka puasa boleh. Tapi ada dua kondisi. Kondisi pertama, kalau dia berbuka puasanya karena khawatir dirinya lemes saja, lemes kayaknya saya ini. Yang dia khawatirkan dirinya. Yang dia khawatirkan adalah si perempuan ini khawatir terhadap kesehatan dirinya, maka cukup bayar satu aja, yaitu bayar puasa aja udah. Tapi kalau yang dia khawatirkan adalah dirinya dan juga anaknya, maka dia harus bayar puasa dan fidyah. Itu bedanya. Ada orang perempuan hamil, saya kayaknya mah kuat nih, tapi saya khawatir sama ini nih, sama bayi nih, khawatir sama kandungan saya, nanti kalau saya puasa batalin. Ya udah batalin, tapi besok waktu udah melahirkan dia wajib bayarnya puasa dan juga fidyah, karena dia sudah menggantungkan puasa dengan dua orang, yaitu dirinya sendiri dia dan juga janinnya, anaknya. Yang nyusui juga begitu. Perempuan yang nyusui dia buka puasa boleh kalau niatnya karena takut dirinya lelah atau makin payah, misalnya capek banget yang ngurusin rumah tangga, ngurusin babanya juga, ya netein anaknya juga, misalnya ngurusin babanya, maksudnya ngurusin babanya kan capek semua, khawatir sama dirinya, boleh, maka dia cukup bayar puasa satu. Tapi kalau alasannya kasihan nih anak saya nih, kalau saya puasa agak ada air tetenya, dia nggak bisa makan apa-apa, udah batalin, maka nanti di waktu lain selesai Ramadan dia harus bayar dua, bayar puasa dan juga bayar fidyah, karena sudah menggantungkan puasa dengan dua jiwa, yaitu dirinya dan juga anaknya. Ini bedanya. Ini semua bagian dari rukhsah untuk orang musafir dalam perjalanan, orang sakit, kemudian juga orang hamil dan menyusui, maka dia boleh tidak berpuasa. Namanya rukhsah. Meskipun sebenarnya dia mampu, artinya wa illam yasyukka, meskipun sebenarnya tidak memberatkan, sebenarnya dia mampu, nggak memberatkan, boleh ambil rukhsah itu. Makanya tadi disyaratkan harus ada niat ambil rukhsah. Diperbolehkan meskipun dia mampu. Kan ini Ustaz, yang mana enak, ini perjalanan sekarang mau puasa, saya puasa aja, orang namanya naik pesawat, walaupun sudah ratusan kilo, naiknya cuma 45 menit, emang boleh? Boleh, wa illam yasyukka, meskipun tidak keberatan atau tidak merasakan keberatan berpuasa,
tetap dia boleh ambil rukhsah. Kalau tetap puasa boleh nggak? Boleh juga, apa-apa. Ini kan masalah ambil rukhsah atau enggak, mau ngambil keringanan atau enggak. Ya, kalau saya mah ya, ambil keringanan aja. Ya, jamaah sini tahu ya, ambil keringanan apa tetap puasa. Yang berikut ini niat puasa Ramadan. Wa yajibut tabyitu wa tahyinu fin niyati likulli yaumin. Niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar, dan wajib dinyatakan puasa fardu atau sunnah. Ada dua hal di sini, at-tabyid wa tahyin. Tabyid itu artinya niatnya di malam hari sebelum subuh, namanya tabyid. Untuk puasa Ramadan, karena puasanya puasa wajib, maka dia harus niat sebelum subuh, tabyid namanya. Dan takyin ini harus menentukan fardhon, harus ada fardhon lillahi ta'ala, atau an adai fardi syahri, harus ada fardu-fardunya, harus ada menyebutkan kata-kata fardu. Jamaah rahimakumullah, di awal tadi sempat kita singgung fardu itu ada fardu Ramadan, puasa ada fardu Ramadan, ada fardunya yang bukan Ramadan seperti nadar atau kafaroh. Kafaroh itu bayar tebusan kesalahan dengan berpuasa. Seperti orang yang sumpah di muka hakim, misalnya di depan hakim dia sumpah, demi Allah saya bersaksi bahwa si fulan melakukan ini, ternyata kesaksiannya palsu, maka udah menggunakan nama demi Allah, dia wajib kafaroh, bayar sumpahnya ini dengan puasa 3 hari. Nah, puasa kafaroh sama seperti puasa nahdar, ini adalah puasa wajib yang bukan Ramadan. Puasa kafaroh juga wajib niatnya malam, nggak bisa niatnya nggak malam. Besok subuh sholat jamaah subuh, habis sholat jamaah subuh emang di rumahnya udah kagak ada apa-apa, ya kopi kagak, nasi boro-boro, bininya kabur lagi, niat puasa bayar kafaroh, nggak sah. Karena puasa kafaroh itu puasa wajib, harus dari malam. Kalau nggak sengaja gara-gara emang nggak ada makanan, nggak sah. Puasa wajib harus niat dari malam, ini yang namanya tabyid. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah tidak wajib tabyid, tidak wajib nginepin niat di malam hari. Dari subuh emang kita belum makan, dari subuh wirid, habis wirid baca Quran, habis baca Quran udah mulai tinggi matahari, sholat duha. Habis sholat duha mulai berasa lapar nih, ternyata orang rumah nggak ada yang masak, niat puasa boleh di situ. Kalau sunnah niat puasa sunnah Senin boleh. Jadi bedanya wajib dengan sunnah itu, puasa wajib dengan sunnah. Kalau puasa wajib niatnya harus sebelum subuh, meskipun dia puasa wajib yang bukan Ramadan. Puasa wajib Ramadan maupun puasa nazar atau puasa kafarah itu wajib diinepin niatnya atau tabyid sebelum subuh. Nadar juga begitu saudara. Orang nadar nggak boleh dia puasa dari siang, niatnya di siang hari karena nggak sengaja ngikutin temen-temen yang lagi pada puasa sunnah, bayar nazar nggak boleh, wajib dari malam hari karena dia puasa wajib, puasa fardu. Yang kedua ada yang namanya takyin itu menyebutkan kefarduannya. Fardunya fardu apa? Kalau fardunya fardu Ramadan maka harus disebutkan nawaitu samagodin an adai fardi syahri Ramadan, harus menyebutkan untuk melaksanakan fardunya bulan Ramadan. Karena ada fardunya selain Ramadan, yaitu tadi fardu kafaroh, fardu nazar, maka harus disebutkan. Yang nazar bagaimana? Nawaitu samagodin an adai fardin nadri boleh, atau nawaitu samagodin an adai fardi kafarotin misalnya, untuk fardu bayar kafaroh boleh. Aku niat puasa besok, niatnya malam nih, malam puasanya besok, aku niat puasa besok hari untuk membayar kewajiban nazar, harus begitu. Karena ada kewajiban Ramadan, ada kewajiban nazar.
Ini namanya ta'yin. Disebut yang namanya fardunya fardu apa? Fardu Ramadan atau fardu nazar. Oh ternyata bukan Ramadan, bukan nazar juga, tapi kafaroh. Kafaroh habis ini, habis zihar, tahu zihar ya? Zihar itu dalam Islam hadirin, zihar itu adalah menyamakan punggung ibu, punggung istrinya dengan punggung ibunya. Otomatis itu yang namanya orang laki menyamakan punggung ibunya dengan punggung istrinya dengan punggung ibunya, otomatis itu talak. Nah itu harus bayar kafaroh. Kafarohnya puasa. Nah ini harus disebutkan puasa kafaroh. Nawaitu Somagodin ada ifardi kafaroh. Sebutkan kafarohnya aja. Tidak harus disebutkan kafarohnya kafaroh zihar atau kafarohnya kafaroh sumpah tadi, nggak perlu. Yang penting ada fardu kafaroh. Pendeknya ta'yin ini menentukan fardunya fardu apa? Fardu Ramadan atau fardu nazar atau fardu yang lainnya. Bahkan dalam sunnah ini juga, kalau sunnahnya puasa sunnah yang memang terikat waktu, maka wajib menyebutkan sunnah juga, seperti sunnatal khamis misalnya atau sunnatal isnain. Aku niat puasa besok, sunnah Senin harus sebutin, sunnah Kamis harus sebutin karena terikat waktu. Ada yang mengatakan itu juga harus ditakyin atau ditentukan sunnahnya sunnah apa. Nah, kemudian di sini falau nawasoman fardihi min ghairi ta'yinin aw an fardi waqtin lam yakfi kama. Walaupun ada juga yang mengatakan untuk puasa sunnah asal dia sudah dapat udah ada waktunya besok hari apa, besok Senin, ya udah nawaitu semua sunnatan gitu aja udah dapat. Besok Asyura, ya udah Asyura nawaitu semua sunnatan, aku niat puasa besok sunnah gitu aja udah dapat. Nggak perlu disebutkan sunnah Asyura, nggak perlu disebutkan sunnah Sawal. Juga ada yang mengatakan sah karena memang waktunya udah datang Sawal, jadi otomatis bagusnya memang kita sebutkan, tentukan besok Senin ya nawaitu, atau bahasa Indonesia aku niat puasa besok sunnah Senin karena Allah. Kamis, aku niat puasa besok sunnah Kamis karena Allah. Puasa tarwiyah, aku niat puasa besok sunnah tarwiyah karena Allah. Bagusnya seperti itu, disebutkan nama sunnahnya sunnah tarwiyah dan lain sebagainya. Ini kewajiban ta'yin dan juga tabyid. Musannif menyebutkan likulli yaumin, setiap hari harus niat, setiap hari harus disebutkan malamnya, maksudnya untuk setiap hari malamnya itu harus niat. Orang bayar nadar, kalau laku tanah yang di samping musola udah laku ya. Job mana job? Kalau tanah yang di samping musola laku, maka saya akan puasa misalnya 7 minggu, misalnya kayak gitu, akan puasa 7 minggu. Ini setiap malam wajib niat 1 kali. Nawaitu Somagodin an ada fardi nadrin, aku niat puasa besok untuk melaksanakan wajibnya nazar malam, besok malam begitu lagi. Ini maksudnya likulli yaumin. Singkatnya sama seperti Ramadan. Ramadan kan tiap malam kita nawaitu Somagodin an adai, habis sholat tarawih ya, habis witir ya niat sama-sama nawaitu Somagodin, itu kan tiap malam gitu. Maka diwajibkan tiap malam itu berpuasa untuk 1 hari besoknya. Untuk puasa wajib diwajibkan niat setiap malamnya untuk setiap hari. Walaupun ada imam diantaranya Imam Malik ini yang memperbolehkan niat seluruh Ramadan, khusus untuk Ramadan. Nah untuk kita
supaya niat kita sah, supaya puasa kita sah. Seandainya kita lupa di tengah Ramadan, puasa kita lupa nggak niat, malamnya nggak niat, maka kita boleh ikut Imam Malik di puasa, di malam pertama puasa tarawih pertama, kita boleh niat, aku niat puasa wajib Ramadan tahun ini seluruh Ramadan, fardu karena Allah. Aku niat puasa, aku niat puasa Ramadan seluruh Ramadan tahun ini mengikuti Imam Malik, fardu karena Allah. Ini malam terakhir pertama nih. Nah besoknya tetap disunahkan niat lagi, besok malam niat lagi. Malam ke-17 lupa, nggak niat dia, maka paginya udah tercover udah udah terwakili lah pokoknya dengan puasa dengan niat yang ada di awal itu, diperbolehkan teman-teman. Tapi untuk yang lain, untuk puasa nazar atau puasa kafaroh, tetap harus tiap malam wajib niat satu puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada sedikit tambahan nanti dari Bang Walid selaku ketua majelis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.